Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Kak Supri. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk menentukan FPB. Jadi, apa sih itu FPB? Nah, kali ini kita akan bahas bersama tentang apa itu FPB. Namun sebelum kita lanjut ke video, tolong klik tombol subscribe dan juga like serta share ke semua sosial media agar semua konten yang kakak bagikan semakin bermanfaat, maju dan berkembang. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, mari kita mulai dan kita bahas bersama apa itu FPB dan bagaimana contoh-contohnya. Nah, pertama-tama kita akan mengenal FPB dari huruf F. F artinya adalah faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan yang lain. Ingat, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan yang lain. Jadi, seperti contoh ini, tentukan faktor dari angka 10 dari bilangan 10. Jadi, di sini kita akan mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10 ini. Apa sajakah itu? Nah, angka 10 bisa habis dibagi oleh angka 1, 2, 5, dan 10. Jadi bilangan 1, 2, 5, dan 10 ini akan mampu untuk membagi habis bilangan 10 ini. Ya. Sehingga 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor dari angka 10. Bagaimana teman-teman? Paham? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan yang lain ya. Diingat, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang lainnya. Setelah itu kita akan lanjut kepada faktor persekutuan, yaitu FP atau kita kenal sebagai faktor persekutuan. Apa sih Kak faktor persekutuan itu? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Karena di sini ada kata-kata persekutuan, maka di sini kita akan mencari faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi dari dua bilangan atau lebih. Seperti contoh, faktor dari 12 dan 18 adalah, di sini kita akan mencari faktor-faktor yang sama dari bilangan 12 dan bilangan 18 ini. Terus bagaimana Kak caranya? Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang simpel, yaitu dengan cara mencari faktor dari 12 ini dan faktor dari 18 ini. Seperti ini. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6. Dan 12 sendiri tentunya. Jadi angka-angka ini, angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini akan mampu membagi habis bilangan 12 ini. Kemudian faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi sampai di sini kita menemukan faktor-faktor dari bilangan 12 dan bilangan 18. Kemudian kita cari persekutuannya. Faktor-faktor apa aja yang sama di antara bilangan 12 dan 18? Kedua bilangan 12 dan 18 memiliki beberapa faktor yang sama. Di 12 ada angka 1. Di 18 juga ada angka 1. Kemudian di angka 12 ada angka 2. Di 18 ada angka 2. Kemudian 3. Di 12 ada angka 3. Di 18 juga ada angka 3. Dan 6. Di bilangan 12 ada angka 6. Di bilangan 18 ada angka 6. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Namun kali ini kan kita berfokus pada FPB. Terus apa sih Kak itu FPB? Jadi FPB adalah, nah kalau FPB sering kita kenal ya, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya.
Kaidah ini berlaku pada cara yang simpel. Tetapi kalau kita menggunakan pohon faktor, kita gunakan angka yang dengan pangkatnya paling kecil. Jadi FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor lainnya. Contoh, tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 14 dan 20. Nah, faktor dari 14 dulu ya, yaitu 1, 2, 7, 14. Kemudian faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Jadi untuk adik-adik yang lupa bagaimana kita dapatkan angka-angka ini, kakak kasih tahu bocorannya ya. Angka-angka ini bisa kakak dapatkan dari mencari angka-angka yang mampu untuk membagi habis dari bilangan 14 ini dan 20 ini. Ya, seperti 14 akan dibagi habis oleh angka 1, 2, 7 dan 14. 20 akan dibagi habis oleh angka 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, sampai di sini kalau kita amati di antara faktor 14 dan faktor-faktor 20, kira-kira ada yang sama, teman-teman? Ada, Kak. Angka berapa kira-kira? Angka 2. Jadi FPB dari 14 dan 20 adalah 2. Karena angka yang sama di antara faktor keduanya adalah 2. Untuk angka yang lainnya kita biarkan saja, tidak ada fungsinya untuk mencari FPB. Kemudian ada cara lain untuk mencari FBB, yaitu dengan cara membuat pohon faktor sebagai berikut. Contoh lagi, kita buat contoh sama, yaitu mencari FPB dari 14 dan 20. Tetapi kita menggunakan cara pohon faktor. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu bilangan 14. 14 coba kita bagikan dengan bilangan-bilangan prima. Kalau kita gunakan bilangan prima yang terkecil, yaitu bilangan 2 dulu, itu tulis ini 2. 14 bagi 2 hasilnya 7. 7 bisa nggak dibagi dengan bilangan prima yang lainnya? Tidak, Kak. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima yang lainnya, pohon faktor dari 14 selesai sampai di sini saja. Kita lanjut kepada bilangan 20. 20 ini kita bagikan dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Bisa, Kak, hasilnya 10 di sini. Ya, hasilnya 10. Kemudian 10 bagi lagi dengan bilangan 2. Bisa, Kak, hasilnya berapa? 5. Kemudian 5 apakah bisa dibagi dengan bilangan prima? Misal 2, 3, 5 atau 7? Nggak bisa, Kak. Kan udah selesai. Kalau bilangan terakhir ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima lainnya, maka pohon faktor 20 sudah selesai sampai di sini. Ketika kita tulis dalam sebuah ketika kita sudah menyelesaikan dua pohon faktornya, maka kita tulis dalam bentuk bilangan. 14 sama dengan 2 dikali 7. 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 2 kali 5. Kita pindah tulisannya ke atas dulu untuk kita samakan. 14 sama dengan 2 kali 7. 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Setelah sampai di sini, kita gunakan rumus inti. Rumusnya adalah ambil angka yang sama saja dengan pangkat paling kecil. Sedangkan di sini ada angka yang sama, yaitu 2 dan 2 pangkat 2. Sedangkan rumusnya adalah ambil angka yang sama dengan pangkat paling kecil. Ada 2 pangkat 2. Kalau 2 yang atas ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1. Yang bawah 2 pangkat 2. Kira-kira yang pangkatnya kecil yang mana, teman-teman? Yang atas dong, Kak, tentunya. Nah, kalau yang atas ini sebagai angka yang pangkat yang paling kecil, maka di sini kita ketahui bahwasanya 2 merupakan 2 angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Jadi untuk 2 pangkat 2 kita buang. Kemudian, Kak, untuk angka yang tidak sama seperti 5 ini dan 7, bagaimana, Kak?
Untuk angka yang tidak sama, kita biarkan saja. Kemudian kita ambil aja angka yang sama dengan pangkat paling kecil, yaitu 2 ini. Jadi hasil dari FPB 14 dan 20 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2. Sama toh dengan cara yang pertama? Walaupun dengan cara beda, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 2. Demikianlah teman-teman bagaimana cara untuk mencari FPB dari dua bilangan yang berbeda. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan tombol subscribe untuk mendukung channel kami agar semakin maju, berkembang, dan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.